bacaan itu ada di Hebat. Jadi tolong Anda bisa download dari sana tiap kali mau kuliah itu Anda buka. Ya. Kalau PowerPoint mesti ada, PowerPoint mesti ada. Bahan bacaan kadang saya, oh ya tadi belum ya. Bacaan saya mengutamakan bacaan bukunya Burton ya. Anda bisa baca itu tentang etika. Di dulu dulu yang banyak jual itu di pasar loak malahan. Gramedia kadang habis, sudah habis. Di pasar loak, pasar turi itu banyak itu. Etika Burton. Nah kalau nggak mau beli ya pinjem aja deh, pinjem. Kalau download ada tapi halamannya nggak lengkap. Ada yang nggak lengkap. Jadi etika itu asal kata dari Yunani kuno, ya, etikos, berhubungan dengan karakter orang, karakter seseorang. Akar katanya etos berarti karakter atau moral, sifat dari moral, sifat moral. Ini dipindahkan dalam bahasa Latin jadi etika, kemudian dalam bahasa Prancis jadi etike, yang kemudian ditransfer menjadi etik dalam bahasa Inggris. Jadi ini akar kata, akar kata etik, akar kata etika di bahasa Indonesia kan. Nah, apa saja pendapat ahli itu ya tentang apa yang disebut dengan etika? Ya, sorry. Kider misalnya itu dia ngomong sama tadi ya ilmu tentang karakter manusia yang ideal. Nah, karakter yang ideal atau kewajiban moral. Nah, ini kewajiban moral. Kemudian karakter orang itu kayak apa sih? Kalau Anda yang ada yang tahu, karakternya itu yang kayak apa? Yang ideal itu. Oke, nanti kita Mungkin saya bisa pikirkan. menjawab, Pak. Gimana? Oke, sahabat. Glorious. Gregorius. Jiwa. Benar ya, Yes. jiwa. Yes. Oke, silakan. Muka kamu Ideal. kayak bawa jam. Dikit aja. Oh ya. Ya, oke. Jadi idealnya manusia itu apa ya? Sopan, cerdas, punya pikiran yang baik, positif itu ya idealnya gitu manusia. Dan juga apa ya? Yang penting punya rasa empati sih ya. Itu juga penting. Jadi begitu, Pak. Oke. Punya rasa empati, sopan. Ya. Ya, kalau misalnya eh pernah nggak Anda atau ada nggak yang pernah menyeberangkan seorang pengemis? Ada nggak? Nah, ini ya, kadang kita sebagai manusia sudah mengkotak-kotak ya, melihat ada pengemis, dia mau menyeberang. Padahal kalau kita bantu menyeberangkan dia, dia kan akan mencari makan sebenarnya. Di seberang jalan mungkin dia akan dapat rezeki yang lebih banyak daripada di tempat dia berdiri. Tapi nggak akan ada atau sangat jarang sekali orang menyeberangkan pengemis itu. Ya, jadi sebenarnya kalau ada pengemis kesulitan menyeberang itu, Anda membantu menyeberangkan itu akan dapat dua pahala paling tidak. Ya, menyeberangkan orang dan membantu orang mencari makan. Nah, ini ya. Tapi karena kita lihat bahwa itu adalah
seorang pengemis, maka dia atau kita menjadi enggan. Gimana kalau ada logika semacam itu? Ini sopan dan empati. Gimana? Atau misalnya pas ujian gitu ya. Ujian gitu saya jaga ujian. Terus ada mahasiswa ngerpek. Ngerpek ataupun bertanya tak biarin aja gitu kan. Karena saya berusaha untuk membantu masa depan mahasiswa itu agar bisa lulus. Ya kan kalau ngerpek itu kan nanti dia bisa lulus ya. Karena dia ngerpek nggak bisa, bertanya juga nggak bisa. Maka saya biarin aja. Nanti kalau saya cegah dia nggak lulus, nah dia bayar lagi. Terus apa masa depannya juga bertambah panjang gitu meraihnya. Nah ini gimana? Apakah itu juga satu posisi yang ideal, adanya kewajiban moral? Ya, siapa ini? Jasmine. Oke, gimana Jasmine? Menurut saya itu lebih Loh, kayak gambarnya kok laki? Cewek cowok kamu? ya ya loh Pak. Oh ini, ya, ya. Oke, Jadi oke. kayak untuk mengenai kayak ideal itu yang ideal bagi masyarakat gitu sih Pak. Jadi yang baik menurut masyarakat tuh bagaimana? Ya, oke. Baik menurut masyarakat. Artinya masyarakat satu belum tentu baik untuk masyarakat yang lainnya. Komunitas satu belum tentu baik untuk yang lain. Nah, saya kira kalian semua, Anda semua kan sudah pernah tahu ya Pak. Robin Hood misalnya itu ya, Robin Hood cerita itu. Nah, Robin Hood itu mencuri atau pahlawan? Baik atau buruk? Karakter dia, moral dia, gimana? Ada yang bisa? Pak, izin Bastian, jawab, Pak. ya, gimana? Eh, Tergantung sih, Pak. Karena kalau misalnya kayak gini ini selalu tergantung. Maksudnya kayak etika sendiri itu kan berkembangnya kan dari masyarakat. Dan masyarakat tuh masing-masing punya kebudayaan yang berbeda-beda, terus faktor yang mempengaruhi apa yang mereka anggap benar itu beda-beda. Jadi kayak misal Robin Hood, bagi orang-orang yang merasa apa ya, dia punya kekayaan, terus nggak paham kenapa ada orang mencuri dibagikan kepada orang lain yang nggak punya itu, ya jelas bagi mereka ini sesuatu yang salah, karena itu nggak bisa diterima di pandangan mereka. Cuman kalau bagi orang-orang di kelas bawah yang memang diberikan sama Robin Hood, terus mereka ngelihat bagaimana orang-orang di kelas atas ini terasa seperti kayak menindas mereka, terus itu membuat adanya ketimpangan sosial, ya pasti jelas mereka anggap kalau Robin Hood itu melakukan hal yang benar. Jadi kayak tergantung perspektif kita, kita melihatnya dari mana. Oke. Jadi kalau bisa disimpulkan di masyarakat bawah itu mencuri itu halal gitu ya, tergantung tujuan gitu ya. Sementara di kalangan atas itu mencuri nggak halal karena merugikan dia gitu. Nah, bahaya nanti. Ya, nanti koruptor-koruptor itu kan dia juga mencuri di kalangan atas. Penjahat kerah putih itu kan dia mencuri juga di kalangan atas, dia bagi-bagi juga kan. Koruptor itu kan jarang yang bekerja sendiri, berjalan sendiri. Dia mesti membagi ke apa orang-orang lain gitu ya, agar dosanya itu berbarengan gitu ya. Nah ini ya, jadi apa? Secara dogmatis kita harus tetap berpegang di sisi itu. Ya, perkara tujuannya itu baik atau buruk bisa diterima atau tidak. Ya, jadi misalnya kayak Robin Hood itu ya tetap pencuri dia. Dia tidak memberikan keteladanan yang baik, ya, baik pada orang yang ditolong ya, orang yang ditolong bahwa apa mencuri itu asal untuk menolong orang. Nah, ini kan jadi nantinya kan menjadi apa?
persepsi orang menjadi sangat sangat apa ya ekstrim terhadap model pencurian itu gitu. Ya, jadi ya kalau Robin Hood memang ingin menolong orang, tentunya akan dia juga harus menempuh dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik. Toh akhirnya dia dengan apa memerangi itu siapa serifnya itu ya, dia perangi dan dia menangkan, baru kemudian dia bagikan uang itu. Nah, ini satu hal yang apa? Yang berbeda dengan kalau dia mencuri. Ya, karena kalau dia mencuri, nanti masyarakat bawah kayak tadi, wah ini mencuri itu bagus ini. Nah, ada persepsi menghalalkan itu. Nah, ini yang juga menjadi bahaya. Nah, oke. Jadi artinya kita belajar pada apa tentang etika ini, nantinya juga akan belajar pada kita berargumen, berlogika. Dan yang utama nantinya kita akan pada posisi keberpihakan. Nah, berpihak. Ya. Ini yang apa? Yang membuat etika itu menjadi ilmu yang apa? Yang berpikir terus gitu ya, berpikir terus, nggak mandek, nggak ada modelnya. Karena logika orang mungkin ketika zaman Robin Hood tadi itu apa ini panggilanmu apa? Sebastian atau Jonathan? Sebas. Sebas. Iya. Ya, pokoknya nggak kebas saja ya. Oke, Sebas ini ya. Jadi mungkin logika orang apa zamannya Robin Hood itu nggak sama dengan logika di kita sekarang ini kan. Nah, ini yang juga harus kita nantinya juga akan apa, berhitung di posisi itu. Ini makanya tadi saya katakan bahwa etika itu bukan ilmu membuat orang pinter, ya, tapi bisa berargumen dan menempatkan diri. Dan saya yakin kalau ilmu sosial itu nggak ada yang salah. Jadi adanya cuma benar sama benar banget. Orang yang meyakini satu pendapat itu benar banget, biasanya argumennya sangat masuk akal pada banyak orang. Nah, persoalan dalam banyak orang ini juga eh, menjadi kasus tersendiri juga. Misalnya ya, dalam satu kelas itu orang melihat tembok dinding itu yang dikapur itu dianggap warnanya hitam. Nah, itu hitam itu bukan putih. Maka untuk komunitas di dalam kelas yang benar adalah hitam itu bukan putih. Ya, paham ya? Jadi kebenaran itu kadang muncul dari himpunan atau apa? Kelompokan, kelompok dari subjektivitas. Kumpulan subjektivitas itu kadang dianggap benar. Ya kan? Orang bilang ini hitam temboknya, bukan putih. Ya itulah, itu menjadi satu kebenaran subjektif bagi komunitas itu. Ya kan? Nah ini baru tembok ini, ya, baru urusan warna tembok. Nanti ada orang lain yang dari luar kelas itu masuk, dia akan tanya, ini temboknya warnanya apa? Hitam. Nah, dia dari luar kelas, dia lihat itu putih. Enggak, ini putih. Nah, disitulah nanti akan ada konflik. Ya, karena dia tidak masuk dalam komunitas yang melihat tembok itu sebagai hitam, gitu kan. Nah, ini baru warna tembok antar komunitas. Ini akan lebih ruwet lagi kalau kita menempatkan posisi tembok tadi dengan dengan posisi warna tadi, misalnya dengan keyakinan beragama. Nah, ini kan tambah sulit lagi kan? Ya, tambah ruwet lagi itu.
Jadi siapa yang benar, agama A atau agama B? Kayak tadi tembok A, tembok yang hitam atau tembok yang putih. Jadi disinilah kita belajar etika itu. Posisinya ada di sisi itu. Bagaimana kita dengan bijaksana, dengan akal sehat, dengan nalar kita, ya. Anda ini kan nanti calon elit ya. Sekarang aja sudah masuk ke elitis masyarakat. Anda sudah ada sebagai mahasiswa, grade Anda itu sudah upper di atas, bukan lagi grade yang yang biasa. Ini siapa nih? Ada chat, coba tak bacanya. Amin. Wah, ini kayak malah jadi kuliah subuh ini kalau diamin. Nah, kata amin aja kalau dalam konteks yang sekarang menjadi satu hal yang berisiko juga ini kan. Nah, jadi apa kuliah etika adalah menjadikan itu karakter dan kewajiban moral. Kita lanjut. Ya, William Paul dan Linda Elder ini mengatakan sebagai sekumpulan konsep dan prinsip yang membimbing kita dalam menentukan perilaku apa yang menguntungkan dan merugikan makhluk hidup. Artinya sesama ya. Kalau dulu sesama itu hanya manusia saja, tapi sesama kita sekarang ini etika sudah meluas sebagai makhluk hidup, tidak hanya pada manusia. Kadang saya itu merenung ini guyonan ya, misalnya Anda pernah makan fried chicken kan ya? Ya. Kasihan nggak itu sama ayamnya? Itu ayamnya itu belum pernah pacaran loh ya, belum pernah bertelur itu. Paling umur 2 bulan, 3 bulan, sesuai ukuran, ya, terus dipotong. Jadi dia, kalau kita bayangkan kita sebagai ayam, atau bayangkan dia gitu ya, dia menetas jadi DOC itu, anakan itu ya, terus dikasih makan, 3 bulan baru bisa lirik-lirik naksir sesama ayam, udah dipotong dia. Kasihan dia masih harusnya hidup panjang kan ya. Jadi mending motong ayam aduan ya. Jadi ayam aduan itu kan ayamnya sudah memuaskan hidup dia gitu loh. Udah berkelahi, udah dengan ayam betina gitu kan, ngasih telur dan lain-lain, baru dia dipotong gitu. Nah, ayam potong yang di fried chicken itu kan ya, Anda lihat aja kakinya kecil-kecil gitu kan, sayapnya kecil-kecil gitu kan. Nah itu ayamnya kan paling cuma segenggam tangan, ini gede, lebih besar dikit gitu ya. Nah ini tidak banyak orang yang protes itu. Kenapa nggak dikasih kesempatan agak dewasa dikit gitu ya. Jadi tidak langsung dipotong misalnya. Nah ini di sini ya. Jadi si William Paul, Linda Elder itu membayangkan ini untung ruginya makhluk hidup itu sampai ke sejauh itu. Karena dulu pernah ada juga orang memprotes yang kaitannya dengan keyakinan satu agama, terutama agama Islam ya. Kalau ya Idul Adha itu kan banyak korban, ya, mengorbankan. Nah, itu di Eropa, di belahan Amerika juga banyak orang memprotes itu. Kenapa terjadi? Istilah mereka bukan korban lagi, istilah mereka karena tadi beda komunitas, beda tadi ruangan kelas tadi, hitam dan putih tadi, itu sebagai pembantaian gitu, pembunuhan massal ini ya. Jadi ini satu posisi bagaimana kita nantinya sebagai satu elit ilmu pengetahuan itu akan bisa menempatkan diri, Nah, kebanyakan orang mengacaukannya dengan etiket. Jadi etika mengacaukan etiket ya, dengan berperilaku sesuai
konvensi sosial, keyakinan agama, hukum, dan tidak memperlakukan etika sebagai konsep yang berdiri sendiri. Jadi kalau etiket itu lebih ya gampangnya kayak sopan santun gitu ya. Nah ini sekarang sudah banyak WA ke saya itu pakai menjelaskan dulu. Nah banyak. Kalau dulu awal-awal ada HP itu ya, orang terutama mahasiswa kirim SMS gitu, kirim WA gitu ya. Langsung aja Pak ini begini bla 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 kuliahnya ada enggak atau dikosongkan atau gimana Pak? Lah saya kan nggak tahu, yang keluar hanya nomornya saja, wajahnya itu dikasih Donald Duck misalnya gitu ya, atau Naruto gitu ya, bukan wajahnya dia. Nah ini tahu-tahu nanya gitu kan, saya nggak ngerti gitu ya. Maksudnya apa, ini siapa, mahasiswa atau bukan, nah, itu kan juga nggak tahu. Tapi sekarang sudah menjelaskan, sudah ada etiket di sana. Dia jelaskan, Pak, saya mahasiswa ini, peserta kuliah ini, nomornya mahasiswa ini ada keperluan bertanya, bla, 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 bla. Terima kasih. Cuma sekarang masih ada juga jawaban dari WA itu ya. Jawaban dari WA itu kadang mahasiswa, oke Pak, walah Pak. Nah ini saya juga kadang geli sendiri ada jawaban. Karena beda generasi kan, beda generasi. Nah ini juga berpengaruh pada persoalan etiket. Kadang etika disamakan semacam itu. Nah, dalam Cambridge ya, Cambridge Dictionary of Philosophy, etika itu biasa digunakan bergantian dengan moralitas. Kadang digunakan lebih sempit, ya, berarti prinsip-prinsip moral dari tradisi tertentu, kelompok atau perorangan. Nanti kita bahas ya, apa sih moral itu. Kadang orang mengatakan, oh nggak bermoral kamu. Orang itu nggak punya moral, nggak punya etika, bla bla bla. Nah ini ya. Nanti ada tugasnya juga nanti ya. Etika dipahami sebagai kapasitas berpikir kritis tentang nilai-nilai moral dan mengarahkan tindakan kita dalam kerangka nilai-nilai tersebut adalah kapasitas manusia yang generik. Ini ya. Jadi misalnya, tentunya Anda pernah lihat pengamen juga ya. Pengamen itu kalau dari sisi etika hukum, dia termasuk penodongan dia, kejahatan dia. Tahu-tahu dia datang, dia todong kita dengan lagu-lagu dan kita diminta tanpa persetujuan bertanya dulu saya boleh nyanyi atau tidak. Ya kan? Itu termasuk penodongan. Ya, jadi bukan menghibur, bukan menghibur, ataupun bukan bertukar jasa dan keekonomian, bukan, tapi bisa masuk ke penodongan. Karena ada orang lagi makan enak-enak gitu ya, di tenda kuning itu biasanya ya, di warung. Nah, tiba-tiba dreng, 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 dreng. Bahkan kadang ada yang kasar juga sampai ngomel-ngomel, maksa. Nah, itu tambah parah lagi. Ya. Tapi kalau hal-hal kayak gitu diurusi, nah ini penjaranya tuh nggak akan muat gitu kan. Ya. Yang sekarang aja sudah usak-usakan gitu, apalagi ditambahin kasus-kasus kayak gitu, itu tambah nggak karu-karuan. Nah artinya apa? Artinya saya ingin mengatakan bahwa kadang kekritisan kita itu perlu juga untuk ditempatkan kita akan kritis ada di posisi mana ataupun di mana. Kita nggak bisa mengkritisi semuanya itu dengan cara berpikir kritis terus, gitu ya. Mengkritisi terus. Saya pernah ini, saya hampir sempat gegeran juga, hampir sempat gegeran. Jadi
waktu itu saya dari Jakarta sampai di Pamanukan itu kan habis naik bis ya, waktu itu naik bis turun makan di rumah makan tuh. Nah, ada orang bawa kotak untuk minta sumbangan. Nah, katanya untuk bangunan ibadah. Tapi saya sempat melihat juga bahwa ada salah satu teman dia itu bisa membuka kotak yang seolah-olah terkunci itu dan mengambil uang untuk beli rokok. Nah, ini kan. Nah, saya sudah nggak enak di posisi semacam itu, nggak enak. Tiba-tiba sifat ya bisa dikata kritis, bisa dikata usil, itu muncul, gitu kan. Nah, 11-12 biasanya kritis sama usil itu. Nah, saya bilang, kalau mau bikin bangunan itu ya jangan minta-minta gini. Kalau nggak punya ya nabung, kalau nggak kuat nabung ya cari iuran barengan. Ya jangan kayak orang ngemis. Ini kan memalukan. Wah, saya dimarahi itu ceritanya. Mereka ngomel. Terus ada salah satu, mungkin ketuanya gitu. Dia bilang, ini jihad ini. Nah, dia bilang gitu. Nah, saya juga jadi agak agak apa panas juga waktu itu kan masih muda saya. Ya sempat eker-ekeran. Saya juga Islam, tapi juga kalau melakukan seperti itu menghina saya ini. Saya bilang gitu. Oh, itu urusan kamu. Oh, berarti kan ya jangan minta ke saya. Rame itu ya. Jadi itu saya belum belajar etika. Waktu itu saya masih masih S1 waktu itu. Masih suka dolan ke sana sini. Nah, terus setelah agak lama saya baru berpikir karena pengalaman itu kan nggak bisa saya lupakan. Jadi ternyata bahwa kita itu mengkritisi sesuatu jangan semuanya dikritisi ya. Kadang kita harus mengerem juga, ya mengendalikan diri lah, pengendalian diri. Ini yang juga harus apa harus kita ingat. Ya. Orang diem, orang orang tidak berpendapat itu belum tentu dia nggak punya pendapat. Nah ini yang harus ya. Nah, etika itu juga untuk mendeskripsikan prinsip atau kebiasaan orang, misalnya ada orang, oh dia tingkah lakunya sebenarnya dia maunya ngomong tingkah lakunya aneh, ya, tapi orang ngomong etikanya aneh. Oke, sampai ini ada yang jalannya? Belum ya? Jelas ya? Oke. Nah, kita brainstorming aja dulu ini. Jadi simpulannya dalam perspektif objek itu etika adalah perbuatan, sikap, dan tindakan manusia. Dalam pengertian umumnya, itu merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan. Nah, ini sebagai pedoman atau asas. Ya, pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruk. Jadi, penerapannya. Tapi pedoman ini yang penting. Pedoman atau asas. Nah, ini nanti tugasnya ya, nanti tugasnya besok individu ini tugas individu, tolong Anda bikin semacam pendapat personal ya, nggak usah pakai rujukan, personal Anda terkait terutama dengan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini ya. Jadi ini kan akhir-akhir ini kan dengan persoalan etika juga kan yang mengangkat etika politik, ya kan? Ada yang melihat bahwa suasana akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika oleh penguasa. Dalam hal ini yang sering dikenakan kritik itu adalah presiden.
Ya, presiden melanggar etika, banyak melakukan pelanggaran etika. Nah, terus kemarin dulu siapa Ketua Mahkamah Agung, ya itu juga divonis melanggar etika. Yang barusan kemarin ini tanggal berapa? 5 ya, tanggal 5 kemarin kalau nggak salah, ya itu Ketua KPU-nya melanggar etika. Nah, jadi apa? Kok banyak gitu ya orang-orang yang melanggar etika ini. Nah, saya pengen ngerti pendapat Anda tentang kasus-kasus ataupun kejadian-kejadian pelanggaran etika akhir-akhir ini ya. Silakan Anda bikin nanti malam aja ya. Nanti saya buatkan kotak untuk memasukkan apa tugas itu di Hebat ya. Anda bisa upload di Hebat. Ini belum tak buat nanti. Nanti maksimal sampai jam 12 malam aja. Ya. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Yuk, sampai nih. Saya Kilen Pak. Keilen. Ya, oke. Iya. Yuk. Untuk katanya ada batasannya nggak ya Pak? Ada berapa Apa? ribu kata minimal untuk Oh, ininya jangan. tugasnya? Nggak usah ribuan. Oh, Kemarin mahal. 500 saja. 500 Pak. Oke, Nah, terima kasih. jangan ditawar. Oke, tadi murah itu murah ya. 500 kata aja. Ya, jadi pendapat Anda pribadi aja. Nggak usah pakai rujukan teori-teori, nggak usah. Ya. Saya ingin tahu apa pendapat ataupun induksi Anda. Siap. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam pengertian khusus, etika itu ilmu tentang sikap dan kesusilaan satu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Ini hampir mirip etiket tadi. Jadi simpulannya juga etika itu ilmu yang mempelajari baik buruk serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nanti kita belajar apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab. Apakah itu secara sosial, moral, ya, sifat dari setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang penting ini di bermasyarakat ini ya. Apa? Misalnya ini contoh yang apa? Yang kemarin mungkin Anda juga merasakan juga ya, ketika masuk jadi mahasiswa di UNER, ya, di FISIP khususnya. Ya. Masyarakat yang namanya masyarakat kampus, ya. Begitu orang masuk dalam pagarnya UNER, pagar kampus itu, ya, itu artinya siapapun, apakah itu satpam, apakah dosen, apakah Anda, atau Grab, atau Gojek, ataupun apa, ya, itu sudah masuk dalam lingkungan pendidikan, lingkungan ilmu pengetahuan. Nah, artinya di sana orang selalu bergulat, bergumul dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu biasanya dicapai dengan tingkat keseriusan yang melebihi ambang batas biasa, misalnya. Nah, tapi apa yang sering kita lihat semester kemarin aja, misalnya ya, kita sering anak-anak kalau pas jam istirahat jeda di antara kuliah itu,
ada yang tertawanya ngakak ya, sampai berteriak-teriak, ada yang main gitar, bahkan ada yang bawa drum perkusi itu, ataupun pernah saya lihat ada yang bawa organ gitu ya, mau pikir mau main organ tunggal atau gimana itu di kampus gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan setiap hari, nah ini kan jadi satu persoalan bagaimana kita bermasyarakat dalam kampus. Ya, ini ya. Jadi ini yang kadang kita harus berpikir juga. Nah, makanya etika itu adalah tadi selalu saya katakan belajar bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Apakah masyarakat itu tidak selalu diartikan sebagai masyarakat reguler sehari-hari di sekitar kita gitu ya, di pasar, di alun-alun, di mana, di mall, di itu enggak selalu seperti itu. Masuk konteks kampus ya itu sudah masuk konteks pengetahuan, pendidikan. Nah, di sana orang beradunya adalah beradu, berkompetisi dalam berpikir. Nah, bukan dalam berpenampilan, bukan. Ya, bukan dalam berdandan ataupun bernyanyi yang bagus, yang itu ada masanya sendiri gitu ya. Biasanya kalau FISIP masanya kalau mau UAS atau UTS itu ya, itu ada student student kayak student fair gitu ya. Mereka bernyanyi-nyanyi melepas lelah gitu ya, melepas ketegangan menghadapi ujian misalnya gitu. Tapi kalau dalam kesehariannya harusnya itu dalam koridor keseriusan pengetahuan, menuntut ilmu di sana ya. Apalagi anak-anak kos ini ya, anak-anak kos ini harusnya IPK-nya itu di atas 3,7. Ini Sebastian kos atau apa ini? Oh, kamarnya kayak kos. Kos ya? Bukan, bukan Pak. Saya dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Nah, ini kalau anak kos, ini minimal 3,7. Kenapa? Karena dia berangkat dari rumah itu tujuannya cuma satu, kuliah, gitu kan. Nah, kalau kayak Sebastian ini kadang diminta nyapu, diminta belanja, beli air sama orang tuanya ini. Ya, jadi kadang fokus untuk belajarnya jadi terganggu. Maka untuk mengejar IPK 37 itu kalah serius sebenarnya dengan anak-anak kos tadi yang tugasnya tidak terlalu banyak ya. Tapi faktanya justru kebalikan karena anak-anak kos ini banyak yang kayak kuda lepas itu ya. Kayak kuda lepas datang ke Surabaya nggak ada yang ngawasi, orang tua nggak ngawasi, kemudian induk semangkos itu juga yang penting bayar kos setiap bulan ya. Jarang ada yang mengawasi pergaulannya, mau pulang jam berapa, belajar atau tidak. Nah ini malah banyak juga anak-anak kos ini jadi istilahnya terjebak di sana dalam bergaul ya, yang nggak penting. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang sempat mengeluh ke saya terjerat pinjol. Ya, bukan pinjol karena dia nggak punya duit, tapi karena dia pengen beli belanja lebih gitu ya. Nah, belanja lebih. Nah ini ya. Jadi faktor kontrol, faktor yang dari rumah yang biasanya ada kontrol orang tua, diawasi orang tua, ini jadi lepas. Ya. Kayak kuda lepas, nah ujungnya apa? Lupa dalam datang ke Surabaya itu untuk masuk dalam kehidupan kampus, kehidupan ilmu. Nah ini jadi lupa di sana. Ya, yang tadinya ringan, nggak ada beban kayak
orang yang mahasiswa yang nggak kos malah jadi terbelit dengan ulahnya sendiri, lupa diri. Nah, ini ya. Tapi saya harap jangan sampai seperti itu ya, belum mahasiswa yang kos ataupun yang tidak kos ya. Ya, jadi ini kehidupan bermasyarakat ini, belajar etika, kita tahu menempatkan diri, ada di mana kita sekarang ini. Anda terutama posisi mahasiswa, elitis, nah ini posisi di masyarakatnya kayak apa. Jadi Anda harus bisa membawa diri, paling tidak seperti itu. Oke, nah artinya etika itu adalah moral dan penalaran. Kita punya moral, ya. Yang bermoral itu hanya manusia ya. Kucing ayam itu nggak punya moral gitu kan. Kadang dia juga mencuri, kadang dia juga eh, pacaran sama induknya kali ya. Kalau ayam itu ya. Nah, kalau manusia kan enggak. Ya. Kita punya moral, apalagi moral itu biasanya selain yang ada di masyarakat juga ditegaskan dalam agama, ya, ditegaskan dalam agama mana yang baik, mana yang buruk, ya kan. Nah, di situ. Jadi nilai-nilainya sudah jelas. Jadi ada moral di sana dan juga ada penalaran kayak tadi itu, ya, bagaimana kita berpikir secara sehat, ya, bagaimana kita berpikir misalnya juga katakan tidak merendahkan, tidak menyudutkan orang lain. Nah, jadi menjadi bermoral tentang mengikuti nilai-nilai yang dijelaskan dalam masyarakat ataupun dalam agama. Tapi untuk menjadi etis itu harus didasarkan pada beberapa rangkaian argumen dan analisis mengapa mencuri itu bersalah. Nah, ini ya, jadi balik lagi ke contoh tadi, contoh Robin Hood tadi, secara agama, secara masyarakat, ya, moral masyarakat dan moral agama, mencuri itu salah, ya kan? Etisnya, kenapa mencuri itu salah? Merugikan orang. Tapi kalau itu mencuri untuk menolong orang, nah ini kan jadi persoalan di sini kan, penalaran di sini. Ya, Wifi-nya kenapa sih ya? ya kenapa lo? Oh, Ya, apa ini? Nasiwa. ya mohon maaf Pak, saya Wifi-nya nggak bisa Pak. Jadi Apa? maaf tadi lupa ke-mute, saya baru join. Iya mohon maaf ya Pak ya, ini Wifi lagi trouble Pak dari tadi. Oke. Iya mohon maaf Pak. Yuk, tak kira tanya saya kenapa. Saya juga bingung. Tahu-tahu kenapa. Oke, ya. Nah, etik private dan etik public. Nah, ini ada di persoalan public relation, private relation, ya, relasi dalam kita berhubungan dengan masyarakat, dengan secara privat, ya, misalnya dengan teman, dengan orang yang dicintai, dengan keluarganya, ya, bisa dengan coworker, dengan orang asing, ya, ini juga kalau di luaran kan, kayak di Amerika biasanya orang ngomong mendidik anak itu hati-hati dengan orang asing, jangan dekat-dekat dengan orang asing, nah, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kenapa kalau di Indonesia katakan di Jawa misalnya lah eh,
pernyataan semacam itu nyaris tak terdengar gitu. Sehingga banyak orang juga kalau anak kecil kadang ada yang diculik, kadang ada yang yang remaja mudah ditipu dalam medsos gitu ya, kenal sebulan 2 bulan lewat medsos sudah bablas gitu kan. Nah, kenapa semacam itu? Kenapa tingkat kepercayaannya itu terhadap stranger ini sangat sangat tinggi gitu kan? Dan tidak pernah di disosialisasi ketika dia kecil. Ya. Jadi ini kulturnya berbeda antara kultur kita ya di orang-orang yang katakan di Jawa ini dan kultur orang-orang yang ada di Amerika sana yang penuh kecurigaan terhadap orang asing ya. Jadi waspada kadang nyerempet curiga. Tapi itu malah besar manfaatnya untuk menyelamatkan di lingkungan mereka sana. Ada baiknya. Nah, kalau di kita itu juga karena kultur kita itu bukan selalu atau tidak selalu menjadi anak dari orang tua biologis, tapi juga anak sosial. Ya, kita bisa bisa menganggap semua orang di sekitar kita itu bapaknya, peliknya, gitu kan, seolah-olah semacam orang biologis. Nah, ini ya jadi masyarakat tradisional dulu ketika mengasuh anak juga tetangga itu dianggap saudara juga, ya sehingga apa mereka bisa bisa istilahnya menggendong, bisa menimang anak-anaknya tetangga-tetangga yang lain juga saling menjaga di sana. Sehingga dengan model semacam itu, maka hampir semua semua orang yang lebih tua itu dianggap sebagai atau disebut sebagai Pak, Ibu. Nah, hampir sama sebutannya dengan orang tua biologis. Nah, ini kesininya ke arah sini hal-hal semacam ini juga menjadi konflik juga kadang ya. Kadang menjadi konflik juga bagaimana biasanya satu keluarga kota gitu yang sudah banyak mengenyam pendidikan dan rasionalisasi cara berpikir barat misalnya yang rasional itu anaknya nggak boleh dicium-cium sama orang yang tidak dikenal, ya kan? Dipegang-pegang pipinya, digendong-gendong apalagi itu nggak akan boleh. Ketika itu kita nanti misalnya hidup di dalam satu perumahan dengan kultur yang macam-macam semacam ini, nah ini bisa menimbulkan gesekan-gesekan, gitu kan? Bagaimana hubungan sosial itu dengan latar belakang budaya yang berbeda, ya, untuk urusan pegang anak saja. Ini menjadi satu persoalan yang pelik, gitu kan? Nah, ini ya. Jadi itu untuk urusan yang yang kecil-kecil, gitu kan? Kalau untuk urusan yang politik misalnya ya, orang akan melihat bagaimana ketika presiden misalnya itu meneriakkan satu partai tertentu gitu ya dalam iklan partai itu yang kita tahu bahwa partai itu adalah partainya anaknya gitu kan. Nah, ini kan juga jadi apa? Jadi penilaian tersendiri juga di masyarakat melihat kok dia hanya teriak pada partai itu padahal dia bukan anggota partai itu gitu kan. Ya anggotanya partai yang lain. Kenapa mempromosikan partai anaknya? Nah, ini jadi satu hal yang perlu dikaji secara politis, secara etika, gitu kan, terutama etika. Ya. Nah, biasanya kalau privat, hubungan privat itu informal. Kalau dengan publik biasanya yang formal.
ya. Ada keterikatan emosi kalau ya privat, kalau yang publik itu apa lebih strong lagi. Misalnya ini hubungan ya, dalam kisah Ramayana, dalam etik internasional misalnya. Mungkin yang di hubungan apa HI, di hubungan internasional, urusan-urusan domestik kurang begitu menjadi satu satu apa perhatian khusus, tapi lebih pada yang publik ya, misalnya bagaimana apa posisi apa antar negara, misalnya hubungan antar negara, apakah itu perlu melibatkan emosi ataukah itu melibatkan argumentasi, misalnya contoh kasus yang belum lama ini kan kayak tim sepak bola Israel datang ke Indonesia misalnya. Ini apakah kita melibatkan apa relasi emosi atau relasi argumentasi, bahwa dia kan tim sepak bola, bukan bukan membawa misi untuk non sporting. Apa itu pun akan didebat juga, gitu kan? Nah, inilah saya kira relasi-relasi semacam itu nanti akan banyak ditemui di HI ini ya, di hubungan internasional. Bagaimana hal-hal argumentatif politis ataupun hal-hal yang bersifat argumentatif emosional. Nah, konsekuensi dari etika. Jadi etika itu adalah hasil dari tindakan apapun dan berbuat baik dengan penalaran yang tepat memiliki konsekuensi positif. Nah, jadi kalau kita tepat, persoalannya itu tepat itu belum tentu benar. Nah, ini ya, persoalan kita ada di tepat ini. Yang benar itu belum tentu tepat, yang tepat itu juga belum tentu benar. Artinya kita bisa menjaga masyarakat, kita bisa merasa ada suasana yang lebih baik, bisa menciptakan kredibilitas, memuaskan kebutuhan dasar manusia, dan lain-lain. Jadi, eh, menganggap orang lain ada, misalnya itu kan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Jadi misalnya orang membutuhkan untuk beribadah, nah, misalnya gitu kan, orang membutuhkan untuk beribadah sesuai apa yang dia yakini. Nah, ini kan juga orang lain perlu untuk memberikan satu nalar yang tepat. Ya, silahkan saja. Toh yang apa beribadah dia, bukan kita, misalnya gitu ya. Tapi ini juga akan menjadi satu persoalan juga ketika ada faktor emosi masuk yang ke dalam apa pemikiran penalaran kita yang kurang argumentatif, misalnya seperti itu. Nah, namun menjadi tidak etis dan memiliki banyak konsekuensi negatif itu juga akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan. Ya, kayak sekarang ini, kenapa banyak perguruan tinggi memunculkan apa kritik, ya kan? Kemudian ada nepotisme, korupsi, kejahatan, dan lain-lain. Ya. Jadi ini semuanya sumbernya ada pada masalah etika. Nah, perdebatan nanti akan muncul juga kaitannya tadi dalam ini apa apakah akan apa, memperkuat emosi atau argumentasi yang rasional. Oke, saya kira ini ada yang ditanyakan atau ada yang jelas? Siapa ini? Ke Indonesia.
Ya, gimana gimana? Ah, ilmu-ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dengan etika. Ya, kalau ilmu-ilmu, kalau etika tadi ya, sudah jelas ya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia itu, ya kita belajar apa yang mereka lakukan. Misalnya ya, misalnya ini ada tesis, tesis S2, ya, tesis S2. Itu ada satu perilaku, satu tindakan yang bagi khalayak, penalaran khalayak di luar komunitas itu sebagai satu kekerasan. Nah, jadi ceritanya itu, tesisnya itu, tesis S2 itu dia menceritakan kalau ada seorang nyai, nyai itu istrinya kiai, ya, istrinya kiai, ya, nyai, itu ditampar sama suaminya. Ini kejadiannya dia ambil studi kasus di Pasuruan. Ditampar sama suaminya, si istri tadi, si nyai tadi, itu menganggapnya bukan sebagai satu kekerasan, tapi dianggap sebagai satu ungkapan kasih sayang, kecintaan yang tak terucapkan dari suaminya. Nah, ini kalau seminggu 2 kali, 3 kali, atau 5 kali ngomong cinta-cinta gitu nggak terucapkan kan mukanya bengep gak karuan itu kan ya. Ya. Nah, jadi itu ilmu mempelajari perilaku manusia. Ya, jadi kita apa melihat atau si penulis itu ketika meneliti itu ya dia tidak bisa mengintervensi apa-apa, itu keyakinan dia gitu. Dan itu kan tidak umum, tidak berlaku umum. Kalau di umum itu sudah masuk KDRT. Ya, paham ya? Nah, etika itu beyond beyond itu gitu loh. Beyond perilaku itu. Ya, paham ya, Nisa? Oke. Mm-mm. Ya, kan di agama itu kan banyak sekali etika di sana kan. Agama kan banyak apa unsur-unsur etika ada di sana. Itu kan beyond tingkah laku ya, agama itu. Oke. Oh iya, ini Anda belum absen ya? Enggak, Pak, belum absen, Pak. Oke, tak share dulu. Bentar. Saya lagi azan, Pak. Iya, sambil absen. Lagi azan sambil absen. Bentar. Dan juga Pak, pengumpulan tugas yang tadi pendapat tentang etika politik itu dikumpulin di Hebat nggak, Pak? Nanti tak buatkan slotnya. Baik. Ntar ini tak bukakan apa cybernya.